Halo Sagittarius, bagaimana kabar kamu hari ini Sagittarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Sagittarius di sana. Kali ini judul video kita merinding banget ya, ada keajaiban yang akan mengubah hidup kamu Sagittarius. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya, energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate ya dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak ya. Dan kalau ya dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi serta booster energi kamu di sini. Serta jangan lupa klaim energi-energi baiknya ya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu teman-teman Sagittarius. Oke. Seperti apakah keajaiban yang akan mengubah arah hidup kamu ya? Di sini kita akan coba lihat energinya satu persatu. Oke ya, tadi di sini 4 kartu sudah terjatuh, kita buka 3 lagi. Oke, Sagittarius fokus ya dan tonton terus video ini sampai selesai ya, agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya benar-benar teman-teman Sagittarius pahami. Oke, di bottom of the deck kamu di sini ada kartu Five of Pentacle. Oke, Sagittarius di sini tadi kartu pertamanya ada kartu Ace of Cups ya. Saya melihat ini seperti blessing ya, kayak anugerah lah gitu ya. Ini juga berbicara tentang anugerah yang kayak memberi energi ketenangan atau kedamaian ya. Blessingnya itu datangnya itu tidak hanya satu hal gitu, tetapi ada banyak blessing yang masuk ke dalam hidup kamu, tetapi mampu menyentuh level energi kamu tertinggi ya, kayak rasa damai, rasa tenang di dalam diri kamu ya, mampu menyentuh level-level energi seperti itu yang saya lihat ya. Sagittarius, selanjutnya juga ada Four of Pentacle ya, Page of Wands, Page of Cups ya, ada Two of Wands, Two of Swords, World gitu ya. Di bawah deck ada Five of Pentacle. Ini momen healing ya. Nah, ini menunjukkan energinya itu sebenarnya gini. Energi ini, kartu energi ini menunjukkan bahwa gitu, apapun yang ada di dalam kehidupan kamu ya, yang masuk, yang mampir di hidup kamu, tujuan akhirnya apa? Kamu akan mampu belajar. Tujuan akhirnya kamu belajar. Ya, entah kamu berhasil, entah kamu gagal lagi, entah kamu puas, entah kamu kecewa, entah kamu senang atau sedih ya. Sebenarnya momen tertingginya itu adalah kamu belajar ya. Apa yang kamu pelajari dari itu semua? Ya, balik lagi Sagittarius ke diri kamu. Di saat kamu sadar, kamu belajar, kamu tidak akan berada melampaui atau berada di keterpisahan antara ini enak atau ini tidak enak, ini happy atau ini tidak happy, wah kecewa banget, wah puas banget. Tidak akan ada di antara kedua hal itu, tetapi kamu akan melampaui kedua hal itu. Nah, itu yang saya lihat energinya ya. Five of Pentacle ini mengindikasikan begini. Saat ini adalah energi di mana kamu itu lagi dalam proses memperjuangkan sesuatu gitu, atau berproses dalam hidupmu gitu ya, untuk menemukan sesuatu. Ini bisa terkait kayak kamu memperbaiki segala situasi dari segi materi ya, atau pekerjaan ya, meningkatkan hal itu gitu, atau situasinya memang lagi sedang struggle di situ yang saya lihat ya, tetapi sebenarnya kondisinya aman. Nah, keajaiban apa yang akan merubah hidup kamu? Pertama di sini dari Ace of Cups ini saya ngelihat ada keajaiban ini yang akan mengubah hidupmu. Yang ini tadi ya, ada sesuatu yang menyentuh level tertinggi di dalam hidup kamu, yaitu energi kedamaian, ketenangan, sukacita ya. Ini bisa jadi ada momen pencerahan ya, saya melihat di sini ya. Ini juga apa namanya ya, seperti ada
gambar bunga di atasnya ya, atau seperti bunga teratai gitu atau apalah gitu ya, saya nggak kurang tahu juga. Ini biasanya dihubungkan dengan spirit guide kamu, itu seperti simbol cakra atau mahkota. Artinya ya di sini akan ada momen pencerahan ya di dalam diri kamu ya. Ingat ya Sagittarius, di saat orang-orang kamu seumur hidup gitu ya, yang tidak mungkin seumur hidup pernah tidak pernah mengalami mendapatkan pencerahan atau mendapatkan ilham gitu ya, pastilah pernah gitu ya. Apa yang kamu rasakan gitu di saat kamu mendapatkan momen pencerahan atau seperti mendapat ilham di dalam kehidupan kamu, bawaannya seperti apa ya? Bawaannya enjoy, tenang, damai, bawaannya pengen bersyukur. Nah di situ ya, di saat energi itu menyentuh energi di level tertinggi di dalam diri kamu ya, maka jalan keluarnya akan kebuka dengan sendirinya. Nah ini tadi ya, akan melampaui keterbatasan. Ada Four of Pentacle di sini, kamu akan merasa aman. Kamu tidak akan dipenjara lagi gitu ya dengan hal-hal seperti kayak ketakutan ya, takut kurang, takut gagal lagi, takut nggak cukup, takut hilang gitu ya, takut nanti susah dapet lahnya gitu, entah itu terkait dengan materi ya, uang, entah pekerjaan, entah seseorang, entah cinta. Kamu tidak akan pernah takut kurang lagi di sini, saya melihat. Ya, semakin kamu merasa tidak takut kurang, maka kamu akan dilebihkan di sini. Ya, karena takut kurang gitu, itu sama aja ya kamu kurang. Nah, sinyalnya ke semesta seperti itu. Tetapi kalau kamu tidak pernah lagi ketakutan akan kurang gitu ya, kamu membiasakan diri menerima hal-hal atau menerima bentuk apapun di dalam hidup kamu gitu ya, atau kamu biasakan seperti mengalir saja gitu ya, itu bakalan kebuka gitu ya. Ada banyak peluang juga nih yang saya lihat semesta beri ke kamu. Cuman ini adalah kesempatan di mana kamu akhirnya menemukan hal-hal yang selaras dengan energi kamu yang selama ini kamu cari gitu. Seperti kayak kamu nemuin jawaban, sesuatu yang passionate dengan energi kamu ya. Ada Page of Cups di sini. Ya, semakin kamu ketemu dengan hal-hal yang passionate dengan diri kamu gitu ya, hal-hal yang seperti memberi arahan di dalam diri ya, di situ semesta menawarkan banyak lagi keberuntungan yang tidak terduga. Nah itu kan semakin membuat kamu itu semakin tercerahkan gitu. Oh iya gitu, seperti ada momen wah, tercengang gitu. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu baik ya. Oh iya ya, kenapa tidak dari dulu aku seperti ini gitu. Nah akan ada momen-momen seperti kesadaran itu terus terpupuk di diri kamu ya. Ada keberuntungan yang tidak terduga yang saya lihat dari energi Page of Cups di sini ya. Akan ada hoki gitu ya, seperti ada keberuntungan kayak hoki yang tidak terduga di dalam kehidupan kamu ya. Ini tuh benar-benar kayak akan mampu mengubah sudut pandang kamu dan cara kamu melihat dunia, cara kamu berempati dengan diri kamu sendiri ya. Ini akan membuat kamu itu semakin jelas ya, menaruh empati ke diri kamu, ke kehidupan yang kamu jalani ya, dunia yang kamu lihat gitu ya. Sagittarius, ini seperti kayak kamu itu, kayak energi kamu itu dituntun banget ya Sagittarius, saya melihat. Nah ini Seven of Swords ini mengindikasikan gini, tidak semua hal ya orang lain harus tahu di kehidupan kita ya, tetapi tentunya kamu harus tahu ya hal-hal di dalam kehidupan kamu ya. Jangan manipulasi dengan energi kamu hanya karena kamu ke-trigger dengan energi orang lain, atau kamu ke-trigger oleh hal-hal di luar diri kamu ya. Belajar masuk ke diri kamu dan lihat ya, di saat ada situasi atau hal-hal yang mencoba menarik kamu untuk turun tangga, lepaskan ya, karena sejatinya hidup kamu adalah tanggung jawabmu ya. Apa yang akan terjadi ke depan semuanya atau kamu yang akan ngerasain. Penanggung jawab terbesarnya itu adalah diri kamu. Nah di sini ke depan saya melihat Sagittarius, semakin kamu mengalami sebuah pencerahan, semakin kamu mampu memahami kehidupan yang kamu jalani,
akan ada momen di mana pondasi kamu itu akan semakin kuat. Kamu akan semakin mampu mengendalikan diri kamu, ya, baik secara pikiran dan perasaan. Nah, ini yang akan membentuk sebuah keutuhan yang bagus, gitu ya. Jadi, ada keberuntungan di sisi lain yang saya lihat, ya. Ada peningkatan di diri kamu, ya, tidak hanya secara personal aja. Cuman hal-hal di luar diri itu kayak pekerjaan itu juga akan mengalami peningkatan yang secara signifikan yang saya lihat, ya, dari energi kamu ini, ya. Cuman ya dari kartu energi kamu ini seperti kayak kamu menemukan taktik baru gitu ya untuk kehidupan yang pengen kamu jalani, ya. Ini lebih jelas lagi atau lebih terarah lagi dari energi kamu ini, ya. Dan dari Two of Swords ini juga mengindikasikan walaupun kamu dihadapkan dengan berbagai kehidupan yang rasanya ambigu banget gitu, tetapi kamu mampu menyelesaikan itu. Karena di sini pondasinya sudah dibangun. Cuman balik lagi ya, setiap kemudahan yang dan keputusan serta pilihan-pilihan di hidup seperti yang akan hadir di kehidupan kamu, ya, coba kamu kembalikan ke diri kamu, ya, ke suara hati kamu, ke suara batin kamu. Coba kamu dengarkan dulu atau mencari momen pencerahan dulu gitu. Sebenarnya bukan mencari gitu, tetapi duduk diam mengamati gitu dan biarkan setiap rasa yang masuk itu mengalir apa adanya. Tidak usah kamu kontrol, ya, mengalir apa adanya gitu, karena itu sebenarnya natural sih, ya, karena kamu manusia bukan malaikat, ya. Akan ada keadaan di mana kamu gundah, di mana kamu cemas, di mana kamu khawatir. Hanya saja yang bikin hal itu berakhir karena atensi kita taruh terus di sebuah kecemasan gitu, sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan, ya. Tidak membiarkan ketakutan itu lewat gitu. Kadang-kadang energi itu hanya numpang lewat aja, teman-teman, gitu. Ya, tetapi kita kayak menghambat gitu. Oh, aduh, jangan, nggak enak gitu, kamu kesana aja. Tetapi kan energi itu tidak bisa ditahan sebenarnya, ya, kayak nabrak terus gitu dengan energi kamu. Jadi lepaskan ya hal itu, Sagittarius, maka kamu akan ketemu nih di sini, ya. Kamu akan ketemu jalan masuknya, ya. Ini bakalan kebuka untuk diri kamu, ya. Kamu akan dapat melihat nih dengan sangat jelas, wah, ternyata ini masa depanku, ibaratnya seperti itu. Oke, itu yang saya lihat ya di sini untuk kamu Sagittarius, ya. Sekarang kita coba lihat lagi keajaiban kamu yang lain dengan kartu oracle ini, ya. Keajaiban yang akan mengubah hidup kamu Sagittarius. Oke. Trust, percaya atau keyakinan di sini, ya. Percaya itu tidak hanya kamu angguk-angguk balam aja gitu, ya, tetapi percaya itu adalah momen dimana kamu punya keyakinan yang kuat serta kamu sadari gitu. Nah, makanya saya bilang bukan hanya percayanya angguk-angguk balam aja gitu, tetapi kamu tahu bahwa kamu sadar gitu bahwa sejatinya yang namanya kebaikan Tuhan, kebaikan semesta di dalam kehidupan itu bukan sesuatu yang janji belaka gitu, bukan sesuatu yang kosong gitu, ya, hanya sebuah kata-kata, enggak gitu. Cuman perlu kamu sadari gitu, ya, bahwa setiap detik hidup yang kita jalani itu semuanya baik, ya, tergantung bagaimana kita mampu untuk beradaptasi dengan hal yang kita jalani, ya. Sakit dan nikmat itu perlu dilampaui. Ya, kalau kita berada di salah satu pihak, maka akan ada pihak yang kelihatannya timpang gitu, tidak selaras. Nah, inilah yang namanya proses, inilah yang namanya belajar, ya. Ini financial help. Nah, ini tadi yang saya lihat, ya, kayak hoki-hoki gitu, ya. Ada sesuatu yang bertumbuh di diri kamu, ada perbaikan dari sisi finansial di sini. Mungkin dalam kondisi yang saat ini sedang termehek gitu, ya, akan ada situasi yang mana finansial kamu yang akan membaik gitu. Karena kuncinya apa? Kuncinya itu adalah di diri kamu. Makanya semesta itu menyentuh kamu di level energi kamu tertinggi kamu supaya kamu merasa baik dulu gitu. Merasa baik dalam tanda kutip itu kamu merasa tenang, nyaman. Ya, jadi vibrasi ketenangan, kedamaian, bersukacita gitu, bersyukur gitu. Itu kan vibrasinya tinggi, ya. Nah, gimana keadaan kamu gitu akan membaik kalau kamu berada misalnya di
vibrasi yang cemas, khawatir, takut, dalam kondisi bersedih gitu. Ya, kamu akan menarik sesuatu yang serupa dengan energi itu. Ya, mungkin finansialnya seret atau lain sebagainya. Tetapi di saat kamu merasa tenang, merasa damai, pasti kamu pernah ngalamin ya kondisi di mana kayak kamu itu nggak banyak yang apa ya overthinking dengan hidup yang kamu jalani gitu ya, kayak mengalir apa adanya gitu, dan kamu bersyukur dengan kehidupan yang kamu miliki. Di situ kayak kehidupan kamu terasa mudah, ada aja rezeki kamu, ada aja yang nolong kamu. Nah, semesta itu pengen ngingatin pakai pola ini lagi gitu, maka ini akan memperbaiki di saat diri kamu membaik ya. Ketika di dalam diri kamu membaik dan hal di luar diri kamu itu juga akan membaik. Jadi ada sesuatu atau finansial yang membaik ya, ada juga sesuatu yang akan bertumbuh di diri kamu, teman-teman. Ya, confidence di sini, kepercayaan diri ya, pegang hal itu untuk pemulihan. Ya, confidence itu tidak hanya kita percaya diri atau pede-pede doang gitu, enggak. Atau hanya sekedar kepedean tampil di panggung, enggak gitu. Ya, ini lebih kayak kita tahu value diri kita. Kita tahu nilai kita. Ya, kita tahu value, yang tahu value kita itu kan sama aja dengan dimana dengan kita meletakkan kesadaran kita untuk beradaptasi dengan kehidupan yang kita jalani dan momen-momen yang kita lewati gitu. Jadi lebih terarah lagi ya, bukan berarti kita kayak wah gitu ya, harus tersorot oleh banyak hal gitu, nggak perlu hal itu. Tetapi yang penting kamu tahu value-nya kamu. Oke. Selanjutnya energi kamu mengindikasikan ini mengindikasikan apa ya? Mengindikasikan suatu hubungan yang lebih positif lagi ke depan kalau saya melihatnya. Ya, terutamanya begini. Kamu akan difilter lagi sih sebenarnya saya melihat. Ya, situasi ini akan memfilter kamu dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif. Itu yang pertama, atau orang-orang yang nge-trigger energi kamu balik lagi gitu ya. Ada orang-orang yang pengen menarik energi negatif untuk kamu. Nah, di sini semesta membantu kamu ya. Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki visi misi dan sama dengan kamu secara energi gitu ya, yang bisa membuat kamu bertumbuh. Ya, makanya ya sekali kalian terkoneksi itu akan tetap terkoneksi ya. Jadi jangan heran ya di saat kamu mungkin ya mohon maaf ya kayak kehidupannya agak balance sedikit, semesta itu memberi kamu tamparan supaya jalannya selaras dengan yang semesta inginkan. Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang dipilih dan lain sebagainya gitu. Kita semua makhluknya ini adalah pilihan karena kita adalah makhluk terbaik. Ya, kita semuanya pilihan. Makanya yang bikin kita itu kayak ngerasa orang lain lebih baik dari kita dan lain sebagainya itu karena kita nggak ngikut jalan semesta. Itu aja, simple ya. Sagittarius, ada family juga di sini ya. Ini mungkin ngasih sinyal atau pesan ya, akan ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ya. Mungkin kamu diminta untuk memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga atau lebih mempererat hubungan kamu dengan sekitar gitu ya, lebih enjoy lagi, lebih relax lagi, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa membelenggu kamu ya, sekalipun itu adalah orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Mungkin kamu hidup di dalam keluarga yang punya budaya yang seperti kayak bikin kamu nggak bebas untuk berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Ingat ya, hidupmu adalah tanggung jawabmu ya. Di saat kamu tahu bahwa kamu sebenarnya menuju kebaikan atau kesadaran, ya udah ikuti aja langkah kamu atau ikuti aja arusnya. Karena ingat ya, kamu tidak akan pernah bisa tahu keluarga kamu atau pasangan kamu itu dibentuk dengan apa gitu. Kontribusi di dalam hidup kita itu banyak ya, tidak hanya orang tua, pergaulan kita itu juga banyak, tidak hanya teman gitu, lingkungan sosial atau orang yang baru kita temu, dan banyak lagi ya, lingkungan sekolah dan bahkan nggak bisa kita sebutlah saking banyaknya gitu ya, hal-hal di dalam kehidupan kita yang pernah kita jalani di sini ya. Intinya keseimbangan atau kesesuaian di sini ya, yang akan membuka jalan ya, yang akan membuka jalan masuknya keajaiban ya,
di kehidupan kamu yang nantinya ya, yang akan bisa mengubah hidup kamu teman-teman Sagittarius. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate untuk Sagittarius semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.